Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sahabat. Berjumpa kembali dengan saya dalam pengobatan penyakit dengan tanaman obat. Jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur. Itu metode yang saya terapkan. Karena semua penyakit berasal dari pikiran-pikiran kita yang negatif, sedih, susah, kemudian kita jarang bergembira. Kenapa? Karena dari kita tidak mau bersyukur. Kalau kita bersyukur pasti akan bahagia. Oke sahabat, kita bahas kali ini. Saya dapat masukan dari admin saya ya, karena beliau ini kena efek dari pemakaian skincare. Ya. Sebenarnya sudah banyak dibahas ini tentang skincare, efek sampingnya dan lain sebagainya. Memang kita ingin tampil cantik ya sahabat, tapi resiko yang kita terima juga lebih, bukan cantik saja, bahkan jadi penyakit. Tidak kita pungkiri, saya dulu juga tertarik sekitar tahun mungkin tahun 1900 sekian lah, hampir tahun 2000-an. Saya juga pernah pakai pemutih. Ya, muncul pertama kali dulu tahun 1995 mungkin ya. Saya pernah pakai. Kemudian sudah begitu memang efeknya luar biasa. Kulit bisa putih, bisa bersih. Tapi efek samping yang saya terima juga hebat sekali. Nggak boleh kena sinar matahari langsung bereaksi ruam, pitik dan lain sebagainya. Nah kemudian saya tidak pakai lagi, akhirnya menghitam kembali. Nah sudah menghitam kembali, saya mau coba pakai lagi, sudah nggak bisa. Waktu itu di Bandung, saya ada dokter yang terkenal, saya pakai produk beliau, akhirnya apa? Yang ada langsung ruam, bintik-bintik, merah-merah, kemerahan. Akhirnya saya balik lagi, beliau sudah nggak mau katanya, sudah takut sekali karena reaksi yang ditimbulkan dari skincare itu. Akhirnya saya kasih penawar, sudah sampai saat ini saya tidak pakai pemutih lagi. Ya wajar saja, dulu saya pingin putih, pingin ini ya. Nah kemudian ini admin saya itu sekarang sudah timbul alergi, bahkan badan semua sudah gatal-gatal. Kenapa bisa seperti ini? Ya, kita kupas tuntas dulu kandungan zatnya. Kenapa sampai bisa memutihkan kulit? Karena kandungan zatnya ini loh ya. Ada retinol, ada ceramid ya, ada niacinamide, ada merkuri, dan yang paling berbahaya adalah merkuri. Kemudian ada hidroquinon, ada formalin. Nah ini yang berbahaya. Pitalates itu sangat berbahaya. Kemudian timbal. Nah itu untuk kesekian kalinya, sebenarnya banyak sekali yang mengeluh ke saya seperti itu. Cuma saya kadang mungkin slow respon atau saya fokus ke penyakit-penyakit. Pernah ada pasien saya dari Sulawesi, setelah memakai pemutih, obat pelangsing, pemutih, kemudian kena lupus. Waduh, ini aduh, berbahaya ya sahabat. Saya nggak bisa ngomong apa lagi. Kemudian yang kedua juga pernah saya ada keguguran, bisa keguguran. Kemudian saya tanya apa penyebabnya ini, tadinya nggak mau bicara bahwa pakai pemutih, pakai skincare. Tapi akhirnya beliau bicara, oh ya sudah, ketemu di situ. Itu efek samping dari skincare. Karena satu, skincare walaupun itu dioleskan ke muka, bisa menyerap ke kulit, masuk ke darah, kemudian masuk ke ginjal. Kalau sudah kena ginjal ya efeknya ditimbulkan apa? Gatal, ya, yaitu tadi penyakit lupus, kekandungan janin keguguran, kemudian ke saraf, ke apalagi sakit kepala, kemudian yang sering kita terima
ruam merah, ya. Kemudian gatal itu karena apa? Saking sudah masuk ke ginjal, ginjal tidak bisa mengolah atau tidak bisa mencerna bahan-bahan itu tadi, sehingga ginjal terlalu banyak kotoran, terlalu banyak bahan kimia, yaitu terutama merkuri hidroquinon, kemudian apa tadi, formalin itu. Nah, kita satu persatu. Merkuri apa? Semua skincare pasti mengandung merkuri hidroquinon, formalin. Nggak ada, karena itu yang memutihkan. Merkuri hidroquinon, kemudian apa? Phthalates, itu pasti. Kalau nggak pakai merkuri, kalau nggak pakai hidroquinon, nggak akan putih kulit kita. Cuman ya, katanya masih di ambang batas. Walaupun masih di ambang batas sekitar 2%, tetap efek samping tetap ada. Tetap akan merusak ginjal, merusak kulit, semuanya. Oke, sahabat. Kemudian kandungan yang lain, timbal. Waduh, logam berat. Nah, bahan-bahan semua ini ya, setiap saat kita pakai sehari-hari. Yang ada di eyeshadow ya, kemudian blush on, lipstick, semuanya pakai bahan-bahan itu. Dan bahan-bahan ini sebenarnya dipakai untuk kayak sampo, kemudian apa, kosmetik lah, banyak sekali ya. Aduh, saya nggak bisa ngomong lagi ini ya. Semua bahan-bahan itu selalu kita pakai sehari-hari. Dan sekarang logikanya saja. Kalau kita sudah dioleskan ke kulit, masuk ke kulit, menyerap. Kulit itu menyerap, masuk ke dalam, masuk ke pembuluh darah, masuk ke aliran darah, masuk ke ginjal. Yaitu gagal ginjal, kanker. Jelas ya, mengandung karsinogenik. Makanya banyak dipermasalahkan sekarang, dan mereka bilang tidak mengandung merkuri, tidak mengandung hidroquinon. Itu ngibul ya, bohong. Semua mengandung seperti itu, cuman mereka masih di ambang batas. Oke, sahabat, seperti itu. Gini loh ya. Apa ya? Ya wajar-wajar saja kita pingin cantik. Banyak sekali yang cantik tidak perlu pakai skincare, tidak pakai yang bahan-bahan kimia. Itu banyak kok orang yang cantik, yang bersih. Ya, tinggal banyak makan sayur, banyak makan buah. Kemudian kalau orang Jawa dulu turunan keraton itu sering luluran, ya, menjaga kesehatan kita, banyak makan sayur. Makan sayur itu memutihkan kulit kok. Kulit menjadi cerah, kemudian menyaring racun-racun, membersihkan racun. Kemudian yang jerawatan itu, nih buktikan yang jerawat, pakai daun sirih aja, sering dicuci pakai daun sirih, nggak akan jerawatan karena efek dari kosmetik, efek dari bedak. Karena sudah saya bilang merkuri, hidroquinon dan lain sebagainya itu banyak kita temuin, banyak kandungan bahan itu ada di bedak, ada di sampo, ada di apalagi itu tadi apa, blush on, eyeshadow, lipstick dan lain sebagainya. Nah, Tuhan sebenarnya sudah menciptakan ya bahan-bahan alami seperti itu. Kenapa kita nggak pakai bahan alami? Kalau kulit mau cerah, bibir mau cerah, coba digosok pakai stroberi, ya, pakai apel, pakai jeruk nipis dan lain sebagainya, itu nggak kelihatan cantik kok. Kulit pakai kunyit, ya, luluran kunyit, bengkoang, kemudian stroberi, itu bisa mencerahkan kulit. Jadi jangan kita yang hitam ingin jadi putih, nanti seperti kasus artis dunia itu ya, yang MJ itu, akhirnya apa yang terjadi? Coba sahabat, rusak tubuhnya, hancur tubuhnya, ya. Nggak boleh seperti itu. Kita harus mensyukurin apa yang sudah Tuhan kasih, tinggal kita rawat saja. Karena apa? Resikonya juga tinggi.
Yang pasti gagal ginjal iya, kanker iya. Nah, pilih sehat atau pilih cantik? Ya pilih cantik sama sehat, Bun. Oke. Makanan yang alami, pakai bahan-bahan alami itu tidak ada efek samping. Banyak bahan-bahan alami untuk mempercantik kunyit mempercantik, ya, buah-buahan mempercantik, sayuran mempercantik. Oke, sahabat. Jadi lebih baik kita jangan jadi korban iklan yang ingin cantik, tapi dengan risiko yang tinggi kita hindarin saja. Oke, sahabat. Sampai di sini saja ya. Semoga ini bermanfaat. Lebih baik kita menghindari bahan-bahan kimia karena rusaknya tubuh kita disebabkan oleh bahan-bahan kimia. Apalagi semua bahan kimia itu pasti ada risiko, ada efek samping yang merugikan. Kita hindarin saja, kita kembali ke alam, back to nature ya, kembali ke alam, kembali ke yang alami sehingga tidak menimbulkan rusaknya organ kita. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.